Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang kebugaran jasmani. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah: yang pertama, siswa mampu menganalisis tentang pengertian kebugaran jasmani. Yang kedua, siswa mampu menganalisis tujuan utama latihan kebugaran jasmani. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan komponen-komponen kebugaran jasmani. Dan yang keempat, siswa mampu mempraktikkan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani, kekuatan, dan daya tahan. Kalian tahu apa itu kebugaran jasmani? Ya, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Tujuan utama latihan kebugaran jasmani ini adalah: yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Kedua, meningkatkan kekuatan otot. Ketiga, mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Adapun komponen kebugaran jasmani yang Bapak maksud adalah: yang pertama adalah kekuatan, 2, daya tahan, 3, daya ledak, 4, kecepatan, 5, kelenturan, dan yang keenam adalah kelincahan. Pengertian daripada kekuatan tersebut adalah kemampuan menegangkan otot menghadapi suatu tahanan. Yang kedua, pengertian daripada daya tahan yaitu kemampuan jantung untuk memompa darah dan paru-paru untuk melakukan respirasi dan kerja kontraksi dalam waktu yang lama secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan. Pengertian daripada daya ledak atau gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Kekuatan sebuah otot untuk mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam gerakan yang utuh. Dan pengertian daripada kecepatan yaitu kemampuan tubuh untuk merubah-ubah posisi dan mengatasi rintangan dalam waktu singkat. Kemudian kelenturan. Yang dimaksud dengan kelenturan adalah kemampuan tubuh yang luas, dinamis, dan statis. Berikut, yang dimaksud dengan kelincahan adalah kemampuan tubuh untuk mengubah arah secara cepat tanpa menimbulkan gangguan pada keseimbangan. Nah, Bapak akan membahas bentuk-bentuk latihan kekuatan dan tahan. Bentuk-bentuk yang akan kita lakukan, yang pertama nanti kita akan melakukan push up, yang kedua sit up, yang ketiga back up, dan yang keempat adalah naik turun tangga. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bagaimana push up yang benar, sit up yang benar, back up yang benar, dan naik turun tangga yang benar melalui video berikut ini. Kita akan melakukan gerakan push up. Terlebih dahulu kita tidur tengkurap. Posisi tangan tidak boleh terlalu lebar dari dada. Kenapa? Karena akan membuat beban yang besar terhadap badan kita, sehingga pas ketika waktu naik akan terasa berat. Nah, untuk itu posisi tangan harus sejajar dengan bahu. Ketika naik seperti ini, nah seperti itu, jadi terasa ringan. Karena fungsinya di situ, ya turun. Karena fungsinya di situ adalah kebugaran jasmani, diusahakan jangan membebani diri, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak terasa terbebani. Nah, coba kita lakukan sekarang, ya, 1, oke, ya cukup, iya turun. Nah, seperti itu kita melakukan push up. Diusahakan kepala agak ke depan sedikit, ya. Coba kita akan lakukan sekali lagi, ya, ya, oke.
Nah, ini adalah gerakan push up. Ya, pertama, nah untuk push up yang putri, posisi tangan sama, sejajar. Kemudian bedanya antara push up putri dengan push up putra, kalau yang putri kakinya dilipat, yang menyentuh lantai adalah lututnya. Ya, kemudian diangkat terus sama seperti yang putra. Bedanya saja hanya pada posisi tumpuan pada kaki. Sekali lagi, kalau yang putra lurus menggunakan ujung jari kaki. Jadi tungkainya itu harus lurus. Kalau perempuan atau putri, yang menjadi tumpuan itu adalah lututnya. Jadi gerakannya seperti ini. Coba. Ya, cut, turun lagi, turun. Ya, oke. Stop. Ya. Nah, sekarang kita contoh gerakan berikutnya adalah gerakan sit up. Posisi duduk sit up tidak terlalu jauh antara kaki dan pantat. Agak maju sedikit. Nah, oke. Ya, cari serileks mungkin. Kemudian posisi tangan ada di belakang kepala. Ya, gerakannya nanti ketika turun punggung itu pull, dan ketika naik dada ketemu sama lutut. Dicoba dulu. Ya, turun lagi. Ya, turun. Oke, jadi itu gerakannya. Tidak boleh kaki dan lutut antara pantat dan tumit jangan terlalu renggang dan jangan terlalu dekat. Jadi serileks mungkin supaya gerakan tersebut tidak membebani dari apa yang kita lakukan. Coba, kita coba sekali lagi. Iya, turun punggungnya lagi. Oke. Oke. Iya, cukup. Kemudian untuk gerakan back up, posisi awal adalah tidur tengkurap. Kemudian posisi tangan lurus ke belakang. Kepala agak rileks, santai, dan mengangkat dada. Coba kita lakukan. Siap. 1, 2, 3. Cukup. Ada 2. Yang kedua adalah posisi tangan berada di belakang kepala. Ya. Ya, sekarang kita lakukan. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4. Cukup. Ya, inilah cara melakukan back up yang benar. Ya, untuk gerakan selanjutnya adalah kita akan melakukan gerakan naik turun tangga. Naik turun tangga yang tingginya itu sekitar 8 sampai dengan 10 cm. Jadi posisi awal adalah berdiri menghadapi tangga yang akan kita naikin. Kemudian posisi tangan rileks, boleh di depan, ya. Kemudian satu persatu menaikkan kaki ke atas, diikuti kaki berikutnya. Kemudian begitu juga ketika salah satu kakinya turun, maka diikuti oleh kaki yang satunya lagi. Kita contohkan. 1, 2, pelan. Ya. Ya. Oke, kita ulangi lagi sekali. Nah, ya, cukup. Berdiri. Fungsi daripada gerakan ini adalah yang pertama untuk memacu jantung. Kedua, supaya otot tungkai kaki menjadi kuat. Nah, coba akan kita lakukan sekali lagi. Siap posisinya. Berdiri dengan posisi rileks, ya. Tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang. Kemudian salah satu kakinya naik ke tangga, diikuti kaki berikutnya. Begitu juga setelah itu turunnya sama seperti naik, ya. Satu persatu. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, cukup.
Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi pada laman berikut ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Dan selalu berdoa. Sampai jumpa. Salam olahraga.